Terusan Suez adalah jalur air buatan manusia yang menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah. Dibuka pada tahun 1869, terusan ini memainkan peran vital dalam perdagangan internasional dan kepentingan militer. Kontrol terhadap terusan Suez menjadi strategis karena mengurangi waktu dan jarak perjalanan antara Eropa dan wilayah Asia Timur. Pada pertengahan abad ke-20, Inggris dan Prancis memiliki kepentingan besar di terusan Suez dan Mesir. Namun, pada 1956, Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, secara tegas mengumumkan nasionalisasi terusan Suez. Langkah ini menciptakan ketegangan antara Mesir dan kekuatan Eropa. Secara kebetulan, periode ini juga berlangsung di antara eskalasi Perang Dingin yang kala itu sedang berkecamuk. Semakin rumit konflik politiknya, semakin seru ceritanya nih. Yuk upgrade pengetahuan kamu di @now @knowledge. Terletak di ujung utara Semenanjung Sinai, terusan Suez menyediakan jalur pintas bagi kapal yang menghubungkan Eropa dengan wilayah Asia Timur dan Pasifik. Sebelum pembangunan terusan Suez, kapal harus berlayar mengelilingi Semenanjung Afrika untuk mencapai tujuan mereka, yang merupakan perjalanan panjang dan berisiko. Konsep untuk membangun terusan atau saluran yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah sudah muncul pada zaman kuno. Mesir kuno dan Kekaisaran Romawi memiliki ide-ide untuk menggali saluran semacam itu, tetapi usaha mereka terhenti karena tantangan teknis dan logistik. Pada abad ke-19, dengan berkembangnya teknologi konstruksi dan kemajuan ilmiah kala itu, proyek-proyek terkait terusan Suez mulai dipertimbangkan oleh negara-negara Eropa. Pada tahun 1854, Ferdinand de Lesseps, seorang diplomat Prancis, memulai pembangunan terusan Suez dengan izin dari pemerintah Mesir. Pembangunan terusan Suez lalu dimulai pada tahun 1859 dan selesai pada tahun 1869. Proyek ini melibatkan sekumpulan pekerja dari berbagai negara dan menghadapi tantangan teknisnya yang signifikan, terutama dalam mengatasi perbedaan elevasi antara Laut Merah dan Laut Tengah. Pada masanya, terusan Suez segera menjadi jalur utama perdagangan dan transportasi antara Eropa dan koloni-koloni di Asia. Inggris yang menguasai wilayah India sangat menghargai keberadaan terusan Suez sebab mempersingkat waktu dan dapat mengamankan rute ke Asia dengan jauh lebih efisien dan efektif. Dengan selesainya terusan Suez, hubungan perdagangan antara bangsa Eropa dan Asia semakin meningkat pesat. Alhasil, proses kolonialisme Eropa semakin kokoh dan Mesir sendiri pun memiliki pendapatan memadai dari konsep kontrak konversi yang diresmikan oleh Ferdinand Lesseps. Namun, penguasaan terusan Suez oleh Prancis dan Inggris menciptakan ketegangan politik, terutama setelah Mesir mengalami kesulitan keuangan pada akhir abad ke-19. Sementara pada tahun 1882, Inggris secara de facto mulai menduduki wilayah Mesir, sehingga mengukuhkan kendalinya atas terusan Suez. Terusan Suez memainkan peran strategis selama Perang Dunia I sebagai jalur utama untuk pasukan tentara dan angkatan laut. Keberhasilan dalam mempertahankan jalur ini menjadi prioritas utama bagi Inggris. Selama Perang Dunia I, terdapat ancaman nyata terhadap terusan Suez dari Kekaisaran Jerman yang mencoba memobilisasi suku-suku Arab untuk melawan kerajaan Inggris. Kegiatan spionase dan sabotase kedua kubu juga menjadi perhatian besar. Kontrol yang kuat atas terusan Suez memberikan keuntungan strategis bagi pihak sekutu, sehingga dapat memastikan jalur yang lebih cepat dan aman untuk memindahkan pasukan serta mobilisasi logistik dari benua Eropa ke front Timur Tengah. Peran vital terusan Suez selama Perang Dunia I juga memicu peningkatan pengawasan dan keamanan. Tidak heran apabila pasukan Inggris banyak ditempatkan oleh pemerintah untuk melindungi jalur ini dari potensi serangan musuh. Singkatnya, Perang Dunia I memperkuat peran kolonialisme Eropa di wilayah sekitar terusan Suez. Kala itu, Mesir dan daerah sekitarnya menjadi pusat ekonomi kegiatan militer dan ekonomi kolonial. Nah, terusan Suez sendiri tetap memainkan peran kunci selama Perang Dunia II sebagai jalur transportasi utama antara Eropa dan koloni-koloni Inggris di Asia Pasifik. Terusan Suez dalam perkembangannya juga menjadi target serangan udara oleh pasukan blok poros, yang berusaha mengganggu jalur pengiriman blok sekutu dengan menghancurkan infrastruktur yang strategis seperti di jalur kapal strategis ini. Meskipun sekutu berusaha mempertahankan kendali terusan Suez, namun pengaruh blok poros di Timur Tengah tetap meningkat, sehingga menciptakan ketegangan dan rivalitas di wilayah tersebut. Bahkan, Konferensi Kairo dan Konferensi Teheran di tahun 1943 semakin memperkuat komitmen blok sekutu untuk tetap mempertahankan keamanan terusan Suez dan memastikan kendali Eropa di wilayah tersebut setelah perang berakhir. Nah, pasca Perang Dunia II, terusan Suez menjadi lebih penting daripada sebelumnya, terlebih dalam konteks geostrategis global. Apalagi dengan meningkatnya peran Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam konteks Perang Dingin, keamanan di jalur terusan Suez mulai menjadi perhatian dunia internasional. Pasca Perang Dunia II, semangat nasionalisme merajalela di seluruh dunia, dan Mesir termasuk di dalamnya.
Pimpinan nasionalis seperti Gamal Abdel Nasser dan Gerakan Perwira Bebas atau Free Officers Movement yang menyuarakan isu kemerdekaan mulai menonjol untuk menentang dominasi asing dan kelompok monarki. Pada tahun 1952, Gerakan Perwira Bebas di bawah kepemimpinan Nasser berhasil menggulingkan Raja Farouk dalam kudeta militer. Hal ini menandai awal dari era Republik Mesir dan memberikan dorongan besar bagi aspirasi kemerdekaan dan nasionalisme di masa yang akan datang. Mesir sendiri, meskipun sudah merdeka secara politik kala itu, namun masih memiliki dominasi kontrol asing yang tetap mengendalikan wilayah terusan Suez. Terusan ini, yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Merah, memiliki kepentingan besar bagi kekuatan Barat yang saat itu saling berbagi kekuasaan, yaitu Inggris dan Prancis. Mesir pada saat itu juga menghadapi tekanan keuangan yang cukup banyak. Pengeluaran besar untuk proyek-proyek bangunan seperti Bendungan Aswan menempatkan Mesir sebagai negara dengan hutang yang jumlahnya cukup signifikan. Hal ini yang lalu menciptakan ruang bagi kekuatan asing untuk mempengaruhi kebijakan Mesir sehubungan dengan penguasaan jalur terusan Suez. Pemicu dari konflik di jalur laut ini bermula ketika upaya Mesir untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF untuk proyek Bendungan Aswan bertemu dengan penolakan dan justru berujung dengan blokade ekonomi dari negara Barat. Amerika Serikat dan Inggris menolak memberikan pinjaman sehingga memicu ketegangan dan membuat Mesir mencari sumber pendanaan alternatif. Dalam konteks ketidaksetujuan dengan blok Barat, Mesir lalu berhasil menjalin kesepakatan dengan Uni Soviet dalam mendapatkan bantuan finansial dan militer. Hal ini yang lalu menciptakan dinamika baru dalam diplomasi global dan meningkatkan posisi Mesir sebagai pemain kunci di Timur Tengah. Langkah Mesir untuk menasionalisasi terusan Suez dalam perkembangannya menyebabkan reaksi hebat dari Inggris, Prancis, dan Israel. Mereka lalu membentuk persekongkolan rahasia untuk merebut kembali kendali terusan, serta menciptakan ketegangan yang pada kemudian hari dikenal sebagai krisis terusan Suez. Inggris dan Prancis memiliki motivasi ekonomi dan kepentingan strategis, sementara Israel memiliki tujuan keamanan nasional terkait konflik perbatasan mereka di Timur Tengah. Rencana militer kemudian disusun dengan cermat, dan pada 29 Oktober 1956, tentara Israel dapat menyerbu jalur Gaza dan Sinai, yang diikuti oleh intervensi militer Inggris dan Prancis setelahnya. Tindakan ini dimaksudkan untuk menciptakan dalih bagi intervensi mereka di terusan Suez. Namun, hadirnya tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat dan Uni Soviet, memaksa pasukan ini untuk menarik diri. Amerika Serikat yang khawatir akan potensi besar eskalasi konflik ini ternyata mendukung negara-negara non-blok, yang bersama dengan Uni Soviet tidak setuju adanya agresi militer dari tentara Inggris, Prancis, dan Israel ke wilayah Mesir. Aksi ini artinya menandai peran besar Amerika Serikat dalam diplomasi internasional dan krisis regional di Timur Tengah kala itu. Ketegangan sendiri pun mencapai puncaknya, dan krisis ini dibawa ke PBB untuk dibicarakan lebih lanjut secara diplomatis. Amerika Serikat dan Uni Soviet bersama dengan mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB mengecam tindakan Inggris, Prancis, dan Israel. Resolusi pun diadopsi untuk menarik pasukan tiga negara tersebut dari teritorial Mesir. Amerika Serikat, yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Dwight D. Eisenhower, mengejutkan sekutu-sekutunya dengan menolak keras tindakan militer tiga negara ini. Amerika Serikat tentu saja khawatir bahwa konflik di Timur Tengah dapat memicu perang dingin yang lebih luas dan merusak hubungan dengan negara-negara non-blok. Opini publik internasional, terutama di negara-negara Barat, ternyata juga menentang intervensi militer di Mesir ini. Tekanan dari dalam negeri dan opini dunia membuat Inggris dan Prancis akhirnya terpaksa mundur dari posisi agresif mereka. Bahkan, Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 juga pernah berbicara tentang perlunya media untuk negara-negara yang baru merdeka supaya dapat berbicara dengan satu suara perihal potensi konflik di wilayah Timur Tengah. Konferensi ini yang lalu digambarkan sebagai semangat solidaritas di antara negara-negara yang umumnya baru merdeka pasca berakhir Perang Dunia Kedua di tahun 1945. Dalam tekanan politik dan diplomasi yang meningkat, pasukan Inggris, Prancis, dan Israel akhirnya berhasil ditarik mundur pada bulan Maret 1957. Pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian ditempatkan di sepanjang terusan Suez untuk memastikan keamanan dan menandai akhir dari krisis wilayah ini di tahun yang sama. Krisis terusan Suez memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Hal ini menandai penurunan kekuatan kolonialisme Eropa di Timur Tengah, serta memperkuat peran Amerika Serikat dan Uni Soviet di dalam urusan regional, khususnya dalam memperkuat solidaritas di antara gerakan-gerakan negara non-blok. Krisis ini meninggalkan legasi atau peninggalan politik yang cukup rumit bagi Mesir. Presiden Nasser mendapatkan popularitas dan pengakuan dari dunia Arab sebagai pahlawan nasional yang berhasil melawan intervensi asing. Sebaliknya, Inggris dan Prancis kehilangan sebagian besar reputasi mereka di panggung dunia internasional. Krisis terusan Suez memicu pergeseran dalam dinamika regional di Timur Tengah. Bahkan kekuatan Barat mulai mengakui bahwa era kolonialisme mereka berada di ambang kehancuran, dan negara-negara di wilayah tersebut mulai mencari jalan baru menuju kemerdekaannya masing-masing, serta mengambil alih kontrol atas sumber daya mereka sendiri.
Nasionalisasi Terusan Suez memberikan dorongan besar terhadap kebanggaan nasionalisme bangsa Mesir dan dunia Arab secara lebih luas. Presiden Nasser menjadi figur sentral dalam perjuangan melawan blok imperialisme dan mendukung perjuangan bangsanya. Mesir juga menggunakan pendapatan dari tarif pembukaan Terusan Suez yang akhirnya kembali dikelola untuk dapat membiayai proyek bendungan Aswan, serta berhasil memperoleh dukungan ekonomi melalui bantuan finansial dari Uni Soviet kala itu. Menariknya, peristiwa nasionalisasi jalur strategis ini tidak hanya mempengaruhi wilayah Timur Tengah saja, tetapi juga menguatkan dinamika global selama Perang Dingin, khususnya dalam memperkuat peran Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam proses geopolitik internasional. Nah, gimana Sobat Adsense? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Jangan lupa follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik berikutnya. Salam pintar!